Film ini bercerita tentang sebuah reuni, di mana reuni yang diharap berjalan dengan penuh kehangatan berakhir dengan begitu tragis. Hal itu karena seorang pria telah dihasut oleh orang misterius yang ada di internet. Nah, bagaimana kisahnya di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita diawali ketika seorang pria bernama Jason bersama istrinya yaitu Jenna berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Eric. Jadi ceritanya mereka ini lagi reunian gitu cuy. Eric ini tinggal bersama istrinya yang bernama Monica. Jason dan Eric udah sahabatan sejak lama. Terlihat ketika Jason menghadiahi Eric dengan sebuah bingkai yang berisi foto masa lalunya dengan Eric. Saat mengobrol, Eric sedikit menyinggung mengenai misi Jason yang sangat mengerikan ketika dia masih di Irak. Lalu kemudian Monica menanggapi cerita tersebut lalu menyinggung tentang sebuah penyakit jiwa yang bernama PTSD, atau jika dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan sebutan gangguan pasca trauma. Biasanya gangguan ini dialami oleh seseorang yang telah melihat secara langsung kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Jason yang tidak ingin mengingat kenangan mengerikan itu mengalihkan topik pembahasannya ke obrolan yang sedikit santuy. Kemudian Eric memperkenalkan anak perempuannya yang bernama Emily yang saat ini telah berusia 12 tahun. Dan jika dilihat-lihat, Pak D Jason ini sedikit mengalami gejala sakne saat melihat Emily yang menurutnya sangat aduhai. Setelah itu Eric pun memperkenalkan kepada Jason sebuah barang haram yang sangat langka, yang menurutnya mampu membukakan jiwa spiritual seseorang dan mampu menghilangkan segala penyakit hati yang jahat. Sesaat setelah obat tersebut mereka hisap, Jason merasakan sebuah halusinasi yang sangat luar biasa. Jason seolah-olah melihat sebuah cahaya berbentuk hologram. Namun secara tiba-tiba ia melihat gumpalan asap hitam dan ia pun tersadar. Saat tersadar, ia merasakan mual yang sangat luar biasa. Lalu ia pun muntah di kamar mandi. Selesai di kamar mandi, Jason merasakan kesaknian duniawinya muncul. Lalu ia mulai mengintip si Emily yang lagi nonton alur cerita film Mantap Punya dengan posisi yang sangat santuy. Itulah mengapa yang gak santuy-santuin aja sob. Namun kali ini jiwa manusiawinya masih ada, sehingga dia tidak langsung menerkam Emily pada saat itu juga. Kemudian saat Jason hendak kembali ke ruang tamu, secara tidak sengaja dia melirik layar komputer milik Eric dan melihat tulisan yang menyebut namanya. Karena penasaran, Jason pun menghampiri komputer itu. Lalu seseorang tak dikenal mengajak ia chattingan. Jason pun bertanya siapa nama orang itu. Kemudian orang misterius tersebut mengaku bahwa ia adalah orang yang mengetahui segalanya tentang Jason. Jason tentu gak percaya begitu saja. Lalu orang tersebut pun menantang Jason untuk memberi ia pertanyaan tentang kehidupan Jason. Dan ternyata benar, orang tersebut mengetahui segala sesuatu tentang Jason. Pada awalnya Jason mengira bahwa orang misterius itu adalah Kelly, mantan pacarnya. Namun ternyata bukan. Yang lebih mengejutkannya lagi, orang tersebut juga mengetahui bahwa Jason pernah membunuh seseorang yang bernama Abdal Jabbar. Jason yang takut dan cemas dengan hal itu, ia pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu karakter Jason mendadak berubah. Seolah-olah dia sedang dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Itu ditunjukkan dengan pandangan Jason kepada Eric yang sepertinya menyiratkan aura kebencian. Nah, sejak saat itulah Jason tak bisa berhenti memikirkan chat dari orang misterius tadi. Ia pun kembali membuka komputer Eric, lalu ngobrol dengan orang misterius tadi. Orang itu mengaku bahwa ia mengalami hal yang sama seperti yang Jason rasakan saat ini. Dia juga mengaku bahwa ia tinggal di suatu tempat di Amerika. Kemudian Jason juga menanyakan apa saja yang orang tersebut ketahui tentang dirinya. Orang misterius itu menjawab bahwa ia mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat serta hasrat hawa nafsu yang dimiliki Jason. Dia juga mengatakan bahwa dia mampu membantu Jason mencapai apa yang ia inginkan, termasuk menjadi Tuhan. Kemudian orang tersebut memerintahkan Jason untuk tidak melawan hasratnya selama 2 menit ke depan.
Nah, secara tiba-tiba Emily pun lewat. Jason yang dari awal begitu sakne dengan remaja satu ini, dia pun memanggilnya. Di sini Jason menggoda Emily untuk memperlihatkan auratnya. Melihat kesempatan itu, Jason pun memotret tubuh Emily yang dimaksudkan untuk bacol. Dan rasa sakne yang dimiliki Jason pun semakin menggebu-gebu. Namun di sini Jason masih memendam hasratnya untuk menerkam si Emily. Setelah itu Jason pun mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada orang misterius tadi. Kemudian orang misterius itu mengingatkan Jason bahwa Jason telah mengabaikan emosinya kepada sahabatnya, yaitu Eric. Orang itu juga menyebutkan bahwa Eric telah meniduri pacarnya, yaitu Jenna, tanpa sepengetahuan Jason. Mendengar hal tersebut, Jason pun marah dan pergi menemui Eric. Lalu dari sinilah keberingasan seorang Jason yang tersembunyi mulai terlihat. Jason kemudian mengambil sebuah alat untuk menembak paku ke tembok. Lalu ia mulai menginterogasi Eric perihal hubungan gelapnya dengan pacarnya, yaitu Jenna. Dan jedar, secara tiba-tiba satu tembakan berisi paku tembok mengenai dada Eric. Pada awalnya, Eric tidak mengaku bahwa ia pernah berhubungan dengan Jenna. Namun setelah Jason mendesak Eric, pada akhirnya dia pun mengaku. Mendengar pernyataan itu, Jason pun tanpa emosi kepada Eric. Dia pun memaku kedua tangan Eric ke dinding, lalu mengikat Jenna dengan sebuah sabuk. Keadaan diperparah ketika Jenna dipaksa mengaku bahwa ia pernah melakukan mantap-mantap dengan Eric. Dan sudah tentu, Jason tak terima pacarnya ditiduri oleh Eric. Ia pun membalas perbuatan Eric dengan memaksa Monica untuk melakukan ritual mantap-mantap dengannya di depan Eric. Pada awalnya Monica sempat melawan untuk mempertahankan kehormatannya. Namun Jason memukulnya dengan sebuah asbak hingga membuat Monica menjadi pingsan. Setelah merasa puas dengan apa yang telah diperbuatnya tadi, Jason pun kembali berbicara dengan pria misterius yang ada di chat sebelumnya. Dan lagi-lagi pria misterius itu menghasut Jason dengan mengiming-imingkannya bisa menjadi Tuhan. Jason yang berada dalam pengaruh pria itu percaya dan mengiyakannya. Dari sini tindakan Jason semakin membabi buta. Dia hendak membunuh Eric menggunakan sebuah palu. Menurutnya, Eric akan memohon belas kasihan serta ampunan padanya. Namun, Eric justru menyumpahkan Jason agar masuk neraka sebagai ganjaran atas perbuatan yang telah ia perbuat. Setelah menghabisi Eric dan juga Jenna, Jason merasa bahwa saat ini dirinya semakin berkuasa. Dan dia menyampaikan hal tersebut kepada pria misterius yang ada di chat. Lalu ujian demi ujian yang diberikan oleh pria misterius itu telah Jason penuhi. Hingga pada akhirnya Jason mencapai ujian terakhirnya, yaitu disuruh memakan hati seorang perawan. Yang mana maksud hati perawan di sini adalah hati Emily, yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Nah, saat Jason menghabisi Emily dan memakan hatinya, Monica yang hampir mati sempat menusuk Jason menggunakan pisau, hingga membuat kepala Jason menabrak meja dan membuatnya pingsan. Saat tersadar, Jason menyadari bahwa yang ia lakukan itu tidak benar. Lalu dia mulai menghubungi mantan pacarnya yang bernama Kelly, lalu menanyakan beberapa hal yang berkaitan tentang agama. Kelly ini adalah putri dari seorang pastor. Jadi, Jason yang telah tersadar dari khilafnya ini ingin mendapat siraman rohani dari Kelly. Di sini Jason menceritakan beberapa hal tentang siapa yang mengetahui segalanya tentang dirinya. Lalu Kelly menjawab bahwa hanya Tuhan saja yang mengetahui segalanya. Lalu Jason juga menanyakan apakah iblis mampu membaca pikiran manusia. Kelly pun menjawab, tidak. Namun iblis mampu mengetahui segala sesuatu tentang manusia melalui perkataan serta tindakan dari orang tersebut. Iblis menggunakan kemampuannya itu untuk membujuk manusia agar mau mengikuti jalannya lalu menjadikannya teman di neraka. Lalu Jason mengingat sebuah kata-kata yang berbisik di telinganya saat ia melakukan semua yang diperintahkan orang misterius tadi. Lalu Jason menerjemahkan kata-kata tersebut yang artinya iblis akan menguasaimu. Jason yang telah sadar menyadari bahwa komputer yang digunakan sebelumnya dari awal memang tidak hidup. Semua hanyalah halusinasi dari Jason sendiri. Hasutan dari orang misterius yang mengatakan bahwa pacarnya yaitu Jenna telah berselingkuh dengan Eric ternyata tidak benar.
Dan semuanya pure adalah halusinasi dari Jason, yang juga dipengaruhi oleh obat yang dihisap sebelumnya. Diperparah lagi, Jason memiliki riwayat gangguan jiwa pasca trauma yang dialaminya. Karena takut akan terjadi sesuatu, Jason pun segera membersihkan semua bekas darah yang ada di rumah itu. Lalu, dia pun hendak pergi keluar untuk membuang jasad Eric serta yang lainnya. Nah, ketika akan keluar, tiba-tiba seorang pria tua menghampiri Jason. Lalu pria tersebut mengetahui segala sesuatu yang telah dan yang akan Jason lakukan. Pria ini merupakan seorang pastor yang bernama Pastor Warren. Warren mengancam Jason bahwa sebentar lagi polisi akan datang untuk menangkapnya, dan Jason akan dipenjara hingga mati. Lalu Warren juga menegaskan bahwa neraka adalah tempat yang pantas bagi orang-orang seperti Jason. Jason pun muak dengan semua ceramah yang dikatakan Warren. Lalu Jason menodongkan dengan sebuah pistol dan mengancam akan membunuh pastor tersebut. Secara tiba-tiba, sekelompok polisi telah berada di belakang sang pastor dan bersiap untuk menembak Jason. Jason yang tak ingin merasakan pedihnya hukuman penjara memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dan faktanya, Pastor Warren hanyalah ketakutan dan khayalan Jason sendiri. Terlihat dari sosok tersebut yang bisa berubah-ubah. Setelah itu, orang tersebut pun menghilang. Film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Anonymous 616 yang rilis tahun 2018. Sebuah reuni yang pada akhirnya berakhir dengan pembantaian dan juga mantap-mantap yang tidak begitu santuy. Jika saja Jason tidak terpengaruh oleh obat terlarang yang mengakibatkan halusinasi tingkat tinggi, mungkin reuni mereka akan berakhir dengan begitu menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?